Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rahma. Kali ini kita berada di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 ya. Ini adalah pertemuan pembahasan pertama kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu akan mengingatkan bagi kalian yang belum mengisi Google Classroom, link absensi di Google Classroom, silahkan dibuka Google Classroom-nya, kemudian diisi link absensinya seperti biasa. Ya, bisa dibuka kode Google Classroom kelas kalian masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Agar lebih menambah berkah dan ibu kita lebih bermanfaat, kita mulai kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke, bisa dilihat slide PowerPoint yang ibu bagikan di Google Classroom kelas kalian masing-masing ya. Kita buka slide-nya. Di pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep berpikir dalam sejarah. Nah, ini Ibu lihat di bagian selanjutnya ada pokok pembahasannya yang akan kita bahas pada bab 1 ini ya. Yang pertama adalah pengertian sejarah, yang kedua ruang lingkup sejarah, yang ketiga konsep berpikir sejarah, yang keempat periodisasi sejarah, yang kelima sumber sejarah, dan yang keenam adalah manfaat sejarah. Tapi mungkin dalam pertemuan kali ini kita tidak membahas semuanya ya, hanya akan kita bahas beberapa item. Oke, lanjut. Nah, ini adalah Herodotus. Siapakah Herodotus? Dia disebut sebagai bapak sejarah dunia. Kenapa dia bisa disebut sebagai bapak sejarah dunia? Karena dia adalah sejarawan pertama yang diketahui mencatat segala sesuatu yang dia lihat secara sistematis ya. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia mencatat semuanya secara sistematis. Nah, ketika itu dia disebut sebagai bapak sejarawan dunia ya, karena dia adalah orang yang pertama. Kalau orang pertamanya kamu, mungkin kamu yang akan disebut sebagai bapak sejarawan dunia. Bisa jadi. Oke, kita langsung lanjut. Ya, bisa dilihat di slide yang ibu bagikan bagian pertama tentang pengertian sejarah ya. Apakah itu sejarah? Dalam bahasa Arab, sejarah disebut syajaratun. Syajaratun itu artinya pohon. Kenapa bisa disebut sebagai pohon? Nah, kita lihat di sini Ibu ada gambar pohon dan kemudian Ibu balik gambar pohonnya ya. Akarnya di atas dan cabangnya di bawah. Begitulah sejarah. Ya, maksudnya apa, Bu? Cabang-cabangnya ini membentuk seperti saluran-saluran silsilah. Nah, maka dari itu sejarah disebut sebagai syajaratun ataupun pohon. Dia seperti merujuk sebuah silsilah keluarga atau kerajaan. Ya. Nah, selanjutnya dalam bahasa Inggris sejarah disebut juga history atau masa lalu. Kalau dalam bahasa Jerman, Geschichte sama, artinya adalah kisah masa lalu. Maka dapat disimpulkan, apakah itu sejarah? Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masa lalu yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Itu adalah sejarah. Ya, masa lalu. Nah, itu adalah sejarah, ya. Oke, selanjutnya bisa dilihat di slide yang Ibu berikan. Ruang lingkup sejarah. Ada 4 ruang lingkup sejarah, ya. Apa aja itu? Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu apa? Sejarah sebagai peristiwa yang merupakan kejadian pada masa lampau yang tidak dapat terulang lagi. Ya. Jadi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat terulang lagi. Itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Apa itu? Sejarah sebagai kisah merupakan kisah sebuah cerita dalam berbagai bentuk, baik cerita maupun tafsiran dari sebuah kisah ya. Bisa jadi kisah-kisah kerajaan, kisah-kisah si kancil, fabel ya, itu binatang, itu sejarah sebagai kisah ya. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu di sini mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri. Dan sejarah sebagai ilmu ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah empiris,
memiliki objek, memiliki teori, dan memiliki metode. Itu adalah sejarah sebagai ilmu. Ya. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Apakah itu? Yang dimaksud sejarah sebagai seni adalah seni yang dihubungkan dengan bagaimana sejarawan membutuhkan intuisi, imajinasi, dan emosi dalam menuliskan sejarah. Ya. Jadi sejarawan itu dalam menuliskan sejarah pastinya dibutuhkan intuisi, imajinasi, kira-kira bagaimana ya kejadian masa lalu ini berlangsung, ya, dan juga emosi dalam penulisan sejarah tersebut. Nah, ini adalah 4 ruang lingkup dalam sejarah. Yang pertama apa? Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya, di sini konsep berpikir dalam sejarah. Nah, dalam berbicara mengenai sejarah, ya, ini adalah sejarah itu kan kisah yang menceritakan tentang masa lalu, ya, segala sesuatu yang menceritakan tentang masa lalu. Nah, konsep berpikirnya sendiri ada 3. Yang pertama kronologis, yang kedua diakronis, yang ketiga sinkronis, ya. Yang pertama kronologis. Apakah itu kronologis? Bisa dilihat dalam bahasa, artinya kronologis adalah penyusunan sejarah berdasarkan urutan waktu. Ya, itu adalah arti dari kronologis, penyusunan sejarah berdasarkan waktu. Jadi sejarah itu pasti diceritakan ada waktunya dan itu runut, sistematis. Ya, itu adalah kronologis. Bagaimana kronologisnya? Pasti kalian menceritakan sesuatu itu dari awalnya sampai akhirnya itu seperti apa. Ya, itu disebut kronologis. Nah, sekarang kita membahas yang kedua. Membahas tentang cara berpikir sinkronis. Kalau di sini sinkronis pengertiannya meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Maksudnya apa? Ya, biasanya sinkronis ini adalah sejarah yang mengisahkan tentang pada masa waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu, ya. Biasanya dia sifatnya sejaman, satu waktu, ya. Karena dibahasnya satu zaman, satu waktu, jadi dia pembahasannya lebih sempit namun mendalam. Contoh konkretnya, ya, contoh nyatanya adalah peristiwa proklamasi. Ketika kita bicara tentang peristiwa proklamasi, di situ pasti menceritakan secara detail bagaimana proses terjadinya peristiwa proklamasi, tempatnya di mana, ya, kemudian itu rumahnya siapa, siapa yang mengibarkan bendera, siapa yang menjahit bendera, ya, itu diceritakan secara detail, tapi hanya pada peristiwa itu aja. Dan mungkin hanya di tempat itu aja, ya, di suatu tempat tersebut, ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai diakronis. Diakronis ini apa? Diakronis ini artinya memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang, ya. Memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang, dia lebih mementingkan proses terjadinya peristiwa, ya. Memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Di sini dilihat ciri-cirinya membahas peristiwa dari waktu ke waktu, ya. Jadi kalau diakronis ini dia membahasnya peristiwanya lebih panjang. Dan dilihat dari waktu ke waktu. Dari pembahasan yang panjang maka akan terlihat perbedaan peristiwa demi peristiwa. Contohnya adalah kita berbicara tentang kerja paksa. Kerja paksa itu terjadi 2 kali di Indonesia, pada zaman Belanda dan pada zaman Jepang. Dilihat di zaman Jepang ini terjadi di tahun kapan sampai tahun kapan. Kemudian di zaman Belanda kerja paksanya ini terjadi dari tahun kapan sampai tahun kapan. Kira-kira apa dampak dari kerja paksa pada zaman Jepang dan pada zaman Belanda? Dilihat di situ perbedaan-perbedaannya. Dan itu terjadi dalam waktu yang panjang. Kalau tadi sinkronis hanya dalam waktu yang singkat, namun membahasnya secara mendalam. Kalau diakronis
dia melebar dalam waktu, memanjang dalam waktu, ya, terjadi di banyak tempat, tapi membahasnya tidak mendalam, ya. Tapi dari peristiwa diakronis itu kita bisa melihat perbedaan peristiwa demi peristiwa, ya. Itu tadi adalah contoh dari sinkronis dan diakronis. Ya, oke anak-anak, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini mengenai konsep berpikir sejarah. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat dan menjadi berkah di kemudian hari. Anak-anak tetap semangat, walaupun kalian belajarnya dari rumah. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar. Ya, dan kita sama-sama berdoa agar wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.